Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga dapat berkumpul di kesempatan ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang dasar hukum, syarat, dan rukun puasa. Dan semoga materi ini bermanfaat dan mengingatkan kita untuk menjalankan puasa dengan ikhlas. Pengertian puasa dalam bahasa Arab disebut asy-syaum, as-shaum. Secara bahasa berarti menahan diri. Sedangkan menurut istilah syariat, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan disertai niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum Al-Quran Al-Baqarah ayat 183, hadits Nabi dan ijma' ulama tentang wajibnya puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Hadits Rasulullah, as-siyamu junnatun. Puasa adalah perisai, pelindung. Bukhari dan Muslim. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama telah bersepakat, ijma', bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Kesepakatan ini merupakan bagian dari hukum yang telah maklum minad din bid-darurah, diketahui secara pasti dalam agama. Syarat wajib puasa menjelaskan siapa saja yang terkena kewajiban melaksanakan ibadah Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i, syarat wajib puasa adalah Islam, baligh, berakal, mampu, serta suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Pertama adalah Islam. Puasa hanya diwajibkan bagi orang Islam. Orang kafir tidak terkena kewajiban. Jika ia masuk Islam di bulan Ramadan, ia wajib berpuasa pada hari-hari sisanya. Kedua yaitu balik. Kewajiban puasa hanya berlaku bagi yang sudah balik. Anak-anak tidak diwajibkan, namun dianjurkan untuk dilatih berpuasa sebagai pendidikan. Ketiga adalah berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Syarat keempat yaitu mampu puasa, diwajibkan bagi yang mampu secara fisik. Orang yang sakit berat atau lanjut usia boleh tidak berpuasa dan menggantinya sesuai ketentuan syariat. Syarat kelima adalah suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Perempuan yang sedang haid atau nifas tidak wajib, bahkan haram berpuasa. Namun mereka wajib mengganti qadha, puasa pada hari lain setelah suci. Berikutnya, syarat sah puasa memastikan ibadah diterima, bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa hanya sah bagi seorang muslim, tidak sah bagi orang kafir meski menirukannya. Puasa sah apabila dilakukan anak yang sudah tamis, yaitu mampu membedakan baik dan buruk. Puasa sah bila perempuan suci dari haid dan nifas. Bila darah keluar, puasanya batal. Puasa sah jika menahan diri dari makan, minum,
dan hal-hal yang membatalkan sejak fajar. Dan puasa hanya sah bila dilakukan pada waktu yang benar, bukan di hari yang diharamkan. Catatan penting yang harus diingat adalah orang yang belum balik atau sakit tidak wajib puasa. Tapi jika ia puasa, makanya puasanya sah asal syarat sah terpenuhi. Jika syarat sah tidak terpenuhi, seperti haid, maka puasa tidak diterima meski wajib baginya. Rukun puasa pertama adalah niat, yang dilakukan malam hari sebelum fajar dan tertanam dalam hati. Rukun puasa kedua adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan sejak fajar. Kesimpulannya, bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sarana mendidik jiwa agar lebih sabar, taat, dan peduli sesama, agar mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh ikhlas. Demikianlah presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.